Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda pergi rumah borgil, makan obat kuat, kena serangan jantung, mati di atas perut perempuan, mati kafir kodongo. Anak muda minum hamar, tos, satu botol, cari teman, mabok setengah, nah ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabok setengah naik motor, balap, tiang listrik dikira aspal, pak, mati dalam keadaan mabok, mati kafir kok. Bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa kau dapat? Berita suami banting istri. Itu mina contoh suamimu dong. Mau kena banting, na tinju matamu baru yang ku maafkan gila. Hei, anak muda, anak cowok, hei, kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, hai bestie, apa kau dapat? Dosa, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, enggak juga nak kasih pegang kau, nak kasih lihat-lihat dia kau. Apa ya? Kalau ustadz kau follow ustadz, kau angkat di bawahnya ulamamu. Al ulamamu warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalau ulama followernya jutaan, tidak ada yang berani macam-macam. Bahkan anggota DPR sekalipun cari muka sama dia. Kenapa? Karena followernya banyak. Tapi coba kalau ulamamu followernya 1.200, artis followernya 7 juta, maka mulai malam ini follow Dasat Latif. Kalau kau punya IG, tulis namaku Dasat Latif 1212 centang biru. Kalau TikTok, Dasat Latif official. Dapat ku pahala, ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Anak muda, yang kau musuhi polisi. Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Motormu hilang, siapa kau cari? Satpol PP. Polisi setengah. Ibu, rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anakmu diperkosa, siapa kau cari? Pak Imam. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobilku, tidak bisa gerak. Saya baca Yasin, tidak goyang. Saya baca ayat kursi, makin macet. Datang polisi lalu lintas, lancar. Bahkan kita bisa tablik akbar seperti ini, biar perusahaan besar mau undang saya, tanpa izin polisi tidak bisa kita bikin acara seperti ini. Makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok polisi, siapa bungkus kok?
musuh polisi. Coba lihat kasihan polisi diamankan acarata. Ini ada mewakili Kapolres, mewakili Pak Wali Kota, Pak Sekda. Hedaknya Pak Sekda sama yang mewakili Kapolres. Dia bisa mewakili Kapolres, bisa mewakili Wali Kota. Tapi Wali Kota tidak bisa mewakili Pak Sekda. Hilangnya jadi Sekda bisa mewakili Wali Kota. Maka jangan musuh polisi. Kalaupun ada polisi yang minta uang di jalan, kau melanggar, kau ini rambu-rambu. Saya lihat aja Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Itu yang ada film Rambo, itu film India itu. Nah, makanya polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersinergi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Simpan dulu HP-mu, terganggu saya kalau merekam kok. Simpan. Kami dulu merekam. Begini ceritanya, kenapa Bapak selarang rekaman? Begini, kalau Bapak rekam sendiri, ada nanti kalimatku salah kasihan, tersinggung pemerintah, tersinggung non-muslim, saya lagi yang masalah. Padahal ini acara untuk orang Islam. Iya, kalau anuku ku edit yang bisa membuat masalah, buang. Contoh, guru kita Ustadz Abdul Somad secara langsung kan ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Dia bilang haram apabila azan berkumandang kamu masih main catur, tapi dipotong itu azan. Dia marah semua main catur di Indonesia, padahal itu barang diedit. Saya juga ditanya, Ustadz Dasad bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa nih Pak Sekda? Lanjut gas. Sampai jam berapa? Gas. Bisa sampai jam 1. Betul Ibu? Serius? Tinggal mau kau jam 1, saya pulang jam 10. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wih, berhenti kau merekam. Kepala batu ini. Karena kalau kau saya lihat terganggu lagi saya, sehingga lagi waktu terbatas. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga Jumat diulang, berarti ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Apa gerangan? Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti
masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti saudaraku warga masyarakat Ternate, ada orang agamanya Islam, ada orang KTP-nya Islam, tapi belum tentu dia bisa mati dalam keadaan Islam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda pergi rumah bordir, makan obat kuat, kena serangan jantung, mati di atas perut perempuan, mati kafir kodongo. Anak muda minum khamar, tos, satu botol, cari teman, mabok setengah, nah ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabok setengah naik motor, balap, tiang listrik dikira aspal, bah! Mati dalam keadaan mabok, mati kafir kok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan minum khamar. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Satu di antaranya, kamu yang suka menerima uang ketika pilkada. Ini semua ini. Warna piro siap menerima serangan fajar. Hei Bu, Pak, adik-adikku, kau kira itu wali kota lebih hebat dari kamu? Kau kira ketua DPR lebih hebat dari kamu semua? Kau kira gubernur lebih hebat dari kalian? Tidak, demi Allah, kalian jauh lebih mulia daripada para politisi. Kenapa bisa Ustaz? Mana bisa dia jadi wali kota kalau kau tidak coblos? Mana bisa dia anggota DPR kalau kau tidak pilih dia? Maka mereka menikmati jabatan karena kalian semua. Maka kalau pilkada, pilcaleg, jangan kau minta uang. Kalau kau minta uang, yang jadi anggota DPR-mu paketnya ijazah paket C, bahkan ijazah palsu dia pakai. Kalau kau minta uang, selesai kau coblos, tidak pernah dia datangi kau. Kenapa? Karena dia sudah kasih kau uang. Maka kalau ada yang datang, kau bilang saja, Pak, tidak usah Bapak kasih saya uang, tolong Bapak jadi anggota DPR yang baik, kami dukung kau 2 periode. Tapi masalahnya, anggota Dewan jahat ini, yang jahat, ya, politisi munafik ini, dia tahu kelemahanmu, dia bohongi kau 5 tahun, dan mereka tidak takut. Kenapa? Dia tahu kelemahanmu. Apa kelemahanmu? Kasih uang, hilang dia. Maka saudaraku, kalau kau cinta kota Ternate, kalian cinta ini pulaumu, pilkada, pilpres nanti, jangan kau terima uang sogok supaya negaramu bersih. Bisa Ibu? Terutama ini ibu-ibu. Woi, Bu, biarkan kamu miskin, tapi jangan kau jual suaramu. Biarkan kau hidup kontra di kota Ternate, tapi jangan kau menggadaikan suaramu dikasih 300.000. Coba kalau yang terpilih orang baik, anggota DPR di Ternate yang cerdas, anggota DPR yang terpilih orang-orang baik akhlaknya, maka dia tidak pikir dirinya, yang dia pikir bagaimana masyarakat Ternate sejahtera. Anak-anak kita gampang cari kerja, pejabat kita berwibawa, pejabat kita orang-orang baik akhlaknya, sehingga apa? Kalian tidak kecewa. Tapi kalau kalian gara-gara 200.000 kau terima uang politik, kau terima uang sogok, maka beginilah terjadi. Negara kita paling banyak sawitnya, tapi kita kehilangan minyak goreng.
Ibu bisa pegang tangan masing-masing, berjanji kepada Allah, pemilu akan datang, saya tidak akan terima uang politik yang merugikan negara dan saya. Bisa? Coba pegang janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Waqalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk ketika Isra dan Mi'raj. Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang lebih 1 juta jari-jarinya. Pak Sekda, berapa jari-jarinya Pak? 10. Adinda Wahyu, berapa jari-jarimu dek? 10. Cacat dong. 20. Ada jari-jari kaki. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi tentu kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ibu komisaris, meskipun ibu paling banyak duitnya, bisa catat air hujan? Bisa ibu? Tidak mungkin. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan cepat, nggak bisa mungkin hujan. Nabi penasaran dan dia tanya ini malaikat yang banyak jari-jarinya, malaikat, betul kau bisa catat air hujan? Betul, ku catat semua, yang jatuh di laut, yang jatuh di gunung, yang jatuh di sungai, semua aku catat, tak setetes pun tidak ku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak ini. Allahu Akbar. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Masya Allah, lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatmu berkumpul di lapangan apa ini? Benteng Orange. Oranye atau orange? Orange. Mau ku mulutku. Sibuk ini ibu. Mau saya bilang orange, oranye, oronjo, urusanku. Kau toh mau kasih lurus sih. Nah, umatmu berkumpul di lapangan orange. Lalu mereka berselawat bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat kita. Bu Dewan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Saudaraku, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosamu. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini semua buka-buka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang amal kebaikannya, timbang keburukannya. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka ketika kumpulku begini, salawat, karena di situ banyak sekali pahalanya.